Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pria ngomongin ereksi pasti semangat ya. Nah ini kan ya identik dengan ya keperkasaan pria ataupun laki-laki. Nah ereksi optimal adalah impian setiap pria, ya dambaan setiap pria. Nah tetapi ada beberapa hal yang bisa bikin pria itu sulit ereksi ataupun disfungsi ereksi, gangguan ereksi. Ereksinya itu nggak kuat, loyo ya, ataupun ya nggak maksimal. Nah misalkan karena diabetes, karena hipertensi, karena ada masalah jantung, ya karena sedang stres. Ya mungkin teman-teman tahu ya, itu penyebab paling sering kenapa bisa mengalami gangguan ereksi. Nah tetapi ternyata makanan pun yang kita konsumsi sehari-hari ini bisa menjadi salah satu penyebab ya kenapa pria ini mengalami gangguan ataupun sulit ereksi. Jadi ada beberapa jenis makanan ataupun minuman yang bikin pria ataupun kita sulit ereksi. Yang pertama itu makanan manis. Teman-teman pasti suka lah ya makanan manis, ya enak di mulut, nyaman, ya kue, coklat, ya dan lain-lain ya makanan-makanan manis. Ya ini ternyata bisa mengganggu metabolisme kita, ya bisa menyebabkan kita sulit ereksi, dan juga makanan manis ya menyumbang kalori. Kok bisa? Ya karena makanan manis ini nanti bisa meningkatkan resiko kita mengalami resistensi insulin. Artinya insulin kita itu nggak sensitif lagi ya, ataupun kurang sensitif ya terhadap tubuh kita sendiri. Akhirnya beresiko mengalami diabetes. Nah kemudian makanan manis juga ini akan meningkatkan ya kolesterol jahat kita, trigliserida kita. Ya kemudian bisa mengganggu pembuluh darah ya, penebalan pembuluh darah. Akhirnya apa? Ya nggak lancar. Ya padahal ereksi ini ya ini adalah kaitan erat dengan aliran darah yang lancar. Kalau aliran darah yang lancar, ya itu ereksinya kuat. Ya, tapi kalau seandainya aliran darahnya terganggu, ya gimana ya, loyo dia pasti. Yang kedua, makanan dan minuman kemasan. Siapa yang nggak pernah makan makanan kemasan? Ya pasti rata-rata pernah lah ya. Ya baik misalkan kornet, ya sosis, ya keju dan sebagainya, banyak ya. Nah, jadi makanan kemasan ini ya sebaiknya memang dikonsumsi sesekali ya, jangan terlalu sering. Karena makanan kemasan ini ya baik itu daging, baik itu buah-buahan, ya baik itu makanan kemasan lainnya ya. Ini biasanya tinggi garam. Ya natriumnya tinggi. Misalkan yang paling sering teman-teman makan mie instan ya, ataupun makanan lain lah. Intinya harus dibatasi, jangan berlebihan. Karena memang dia nggak sekarang, tapi ke depan ya, jangka panjangnya ini akan mempengaruhi ya vitalitas. Makanan yang tinggi garam tadi ya bisa bikin teman-teman mengalami tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Nah, kondisi hipertensi ini bukannya bagus ya untuk tubuh kita, termasuk untuk alat vital kita. Nah, justru ini nanti bisa bikin ya sulit ereksi ataupun mengalami gangguan ereksi. Nah, begitu juga dengan minuman kemasan ya. Minuman kemasan misalkan minuman yang manis-manis ya. Teh misalkan, ataupun minuman lainnya gitu ya. Nah, itu kan biasanya gulanya tinggi. Ya gulanya tinggi ya ada kaitan dengan poin sebelumnya, resiko diabetes, ya resiko kolesterol tinggi. Ya jadi batasi. Ya, ataupun teman-teman mau minum air putih itu jauh lebih bagus. Ya beda cerita kemasannya, misalkan kemasan air mineral ya itu nggak apa-apa. Yang ketiga, makanan berlemak tinggi. Siapa di sini yang nggak suka makanan berlemak? Ya daging, ya ataupun goreng-gorengan, ya ataupun apalah itu ya. Makanan berlemak itu memang enak. Ya saya nggak bisa bohong, nggak bisa bilang tidak. Makanan berlemak itu enak. Ya misalkan ya sop-sop yang berlemak, ya daging-daging panggang yang berlemak, ya ataupun misalkan daging goreng-gorengan ya. Itu kan berlemak juga ya. Nah, tapi ya konsumsinya jangan berlebihan, sesekali saja. Karena kalau berlebihan, ya itu bahaya untuk tubuh kita. Ya, bisa sulit ereksi dan juga gak bagus ya untuk organ-organ tubuh kita yang lain. Makanan yang berlemak tinggi, ya ini akan menyebabkan hormon testosteron, hormon pria, ya ini gak optimal ataupun malah menurun. Jadi nggak heran ya kalau hormon testosteron turun, ya pria jadi nggak semangat, nggak bergairah, ya nggak nafsuan, ya bahkan jadi loyo ya, ereksinya nggak kuat. Kemudian ya ada hubungannya dengan kolesterol ya, makanan berlemak ini kan tinggi kolesterol, ya ini bisa bikin kolesterol
jahat meningkat, trigliserida meningkat, ya, akan menyebabkan masalah ya di pembuluh darah, ya, kemudian penyempitan pembuluh darah, akhirnya aliran darah jadi nggak lancar, ya, ke organ-organ tubuh, ke jaringan, termasuk ke alat vital kita. Akhirnya apa? Ya nggak kuat, karena memang ketika ereksi itu kan darah dipompa ke sana ya, makanya itu jadi besar ya. Itu karena memang darah banyak dipompa ke sana. Yang keempat, kacang kedelai. Loh, kacang kedelai ini kan bukannya sehat dok, kok malah bisa bikin pria sulit ereksi? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira alasannya kenapa ya? Kacang kedelai ini makanan yang menjadi penyebab pria jadi sulit ereksi. Nah, jadi teman-teman, ya kacang kedelai mengkonsumsinya kalau dalam jumlah yang wajar ini nggak masalah. Tapi kalau banyak, ya ini jadi penyebab ya, misalkan 120 gram ya per harinya. Nah, jadi ini bisa menyebabkan hormon testosteron menurun. Nah, kalau hormon testosteron menurun, ya pria jadi nggak semangat, nggak nafsuan, nggak bergairah, kemudian ereksinya pun nggak maksimal. Jadi setelah mendengar penjelasan ini, bukan berarti teman-teman jadi takut ya, makan kacang kedelai nanti jadi nggak laki-laki, bukan ya. Ini konsumsinya ketika berlebihan. Kalau seandainya dalam jumlah yang wajar, ya nggak apa-apa, aman-aman saja. Bagus ya, kacang kedelai itu adalah sumber protein nabati ya yang baik. Intinya, walaupun bagus, walaupun sehat, kalau berlebihan itu jadi nggak bagus. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.